Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Jadi iman Allah, alhamdulillah pada malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majelis ini. Mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke sini dicatat sebagai amalan sholihan makbulan yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita dan dapat meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi teman-teman rahimahullah, sudah 2 kali episode kita membahas tentang mahabbatullah, tentang cinta kepada Allah, dan sudah dibahas tentang ciri-ciri atau alamatul mu'min, ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang ciri-ciri cinta orang-orang yang cinta kepada Allah itu adalah kasratul dzikri, itu banyak menyebut namanya. Yang keduanya al-ijab, merasa kagum terhadap apa yang dia cintai. Kemudian yang ketiga ridho terhadap seseorang, apapun yang menimpa dirinya akibat dari yang dia cintai. Kemudian at-tadhiyah, pengorbanan, artinya rela berkorban terhadap apa yang dia cintai. Nah, di episode kali ini kita akan melanjutkan masih alamatul mu'min. 3 lagi ya, mudah-mudahan selesai hari ini. 3 lagi. Yang pertama adalah yang pertama itu yang kelima ya. Sudah 4 ya kemarin. Sudah 4 ya. Yang kelima yaitu al-khawf. Al-khawf artinya takut. Seseorang pecinta ya, dia memiliki perasaan takut kalau ditinggalkan kekasihnya. Seorang istri ketika mencintai suaminya, dia takut ditinggalkan suaminya. Bahkan ada rasa takut yang mungkin bisa dibilang berlebihan, ya, takut kehilangan atau takut cintanya berbagi gitu kan, sehingga tidak mau berbagi. Nah, itu menunjukkan bahwa dia ada rasa cinta. Begitupun ketika kita cinta kepada istri kita, kita khawatir, kita takut ditinggalkan oleh istri kita. Bahkan kata konon katanya, ketika ditinggalkan istri itu lebih berat. Seorang suami ditinggalkan oleh istrinya itu jauh lebih berat ketimbang ditinggal anaknya. Biasa ayah pelayanan, tiba-tiba tidak ada. Makanya kalau sudah tiada, baru terasa
menjamin agama. Kalau sudah tidak ada itu baru terasa. Otak sini apa kewajiban tadi? Biasanya baru terasa. Ternyata mau jadi cadangan. Jadi menjadi cadangan mari ketika kehilangan tadi wah tapi bukan cadangan mah kehilangan satu ayat cadangan gitu. Ketakutan inilah yang membuatnya menjaga diri gitu kan, dari apa-apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Ada seorang perempuan, seorang laki-laki melamar kepada seorang perempuan. Kata sang perempuannya, lamar pada yang ngelamar kaki. Kebetulan yang laki-lakinya itu rambutnya panjang, dipotong karena takut kehilangan. Terus syarat yang kedua, tawaroko, sebab tiada saya makan dengan apa cek wanita tengah rokok, tapi kaijab kubur. Ya sebenarnya makan nih kan tengah rokok deh. Cek awalnya terkatipu cina ini. Saya dah kesekalap kesakan nikah waktu. Nah, ya ketakutan inilah yang membuat kita menjaga diri dari apa-apa yang tidak disukai oleh sang kekasih. Kemudian menjaga misalnya dari mengatakan sesuatu yang dapat menyakitinya, dijaga gitu kan. Cariosan orang tadi dijaga bisa. Bisi ngajahatkeun mana-mana. Bisi tersinggung, bisi sehingga kata-kata kita itu rapi. Makanya orang yang berpacaran itu benarnya tidak ada keburukan, yang ada kebaikan-kebaikannya, yang ada kelebihan-kelebihannya. Aduh, ampun tipuan dalam ikatan kawin. Terus kawin memborong-borong. Karena katanya aslinya, karena saling masing-masing saling menjaga image, gitu kan, menjaga diri. Karena takut kehilangan. Hati-hati dalam berbuat kepadanya atau melayaninya. Jaga gitu kan. Kemudian dia akan berbuat yang terbaik. Nah, jadi dari rasa takut ini dia akan berbuat yang terbaik. Hadirin wa rahimakumullah. Begitupun ketika seseorang memiliki rasa takut ketika seseorang mencintai Allah, dia takut kepada Allah, dia takut ditinggalkan oleh Allah, dia takut dibiarkan oleh Allah. Sehingga apa? Sehingga dia menjaga dirinya, takut melanggar aturan-aturan Allah yang dikenal dengan warok. Siapa yang menemukan buah apel pemangi disolokkan? Itu masih ingat ya saya? Menemukan buah apel, karek dimakan, karek ingat, itu lain saya, pemangi disolokkan. Dia cari itu, sahanu boga. Yang punya tangkal apel itu siapa? Ditelusuri sampai ketemulah dengan seseorang pemilik pohon buah apel itu. Ada orang makan lamun mami lain ditanya. Orang-orang itu lamun ngaliwat di balado gitu. Cina murah. Ini pemangi wae ditanya nama panasa. Singkat cerita ketemulah dengan yang punya pohon buah apel itu.
Tuhan, saya menemukan apel ini, saya ingin dihalalkan. Baik, katanya, kalau ingin dihalalkan, syaratnya apa? Menikahlah dengan anak saya. Cuma anak saya itu punya kelemahan. Tinggal dengeng dan ngomong, coba. Anak saya punya kelemahan, dia buta, dia tuli, dia tidak bisa bicara. Waduh, tapi kalau kesedahan saya ingin dihalalkan keseluruhan cakrok gitu. Ingin dihalalkan, sudah masuk ke dalam perutnya, ini rumah ya. Kakak barang salah, akhirnya apa dia terima? Menikah dengan seorang perempuan yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, dan tidak bisa berbicara. Menikah dengan wanita itu. Nah, ketika menikah, apa yang dilihat, Pak? Benar katanya, anak saya itu tidak bisa melihat, apa yang tidak boleh dilihat. Dia tidak bisa mendengar apa yang tidak boleh didengar. Dia tidak bisa berbicara apa yang tidak boleh dibicarakan. Jadi terjaga wanita itu. Jadi lagi hatinya buta, tuli, dan tidak bisa bicara, tapi panca inderanya terjaga dari perbuatan maksiat. Maka kalau mami apa, saya menemukan itu lahar saya cerita, tanya gitu, sugan boleh gitu, milik mati mana tapi. Nah, jadi dari rasa takut ini apa? Membuat dirinya menjaga diri dari apa yang diharapkan oleh Allah, itu yang dinamakan dengan wala. Terjaga, matanya terjaga, telinganya terjaga, lisannya terjaga, sarekat sapari pola terjaga. Dia tidak akan makan kalau makan itu tidak dipastikan halal. Dia tidak akan minum kalau minuman itu tidak dipastikan halal. Dia menghindari perkara-perkara yang syubhat. Karena yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Yang di antara keduanya itu adalah syubhat. Orang yang wali itu dia menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang orang tidak jelas halal dan haram. Tingkatan tertinggi dari satu kekebalan adalah khauf yang disertai dengan rasa takzim, yaitu penghormatan dan pengagungan. Jadi dibarengan rasa takdim dan ijlal, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pemilik segala sesuatu ya. Jadi takut yang paling tinggi. Nah, sebagaimana di dalam Al-Quran, innama dzalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti kamu dengan kawan-kawannya orang-orang musyrik. Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku jika kamu orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang didasari rasa takutnya adalah dari penghormatan dan pengagungan. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, wallahi inni la a'lamukum billahi azza wa jalla wa ahsyakum lahu. Demi Allah, aku adalah yang paling kenal kepada Allah di antara kalian, dan orang yang paling takut kepada Allah. Rasulullah itu orang yang paling kenal dengan Allah. Makanya Rasulullah yang paling takut kepada Allah. Innama yahsabaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hamba kami hanyalah ulama.
Orang yang berilmu yang memiliki rasa takut terhadap Allah. Nuboda memazirkan Pak. Jika kia itu gambarannya, orang ngaliwat ka dia tuh, kemana artinya gambarannya? Ka Lemang Jamil, ngaliwat ka Lemang Jamil. Bawa kasih, ini kaitin bawa kasih di kencana di bejaan. Lamun balik tadinya kade di Lemang Jamil daya. Yang kuburan dirinya tak sangat loba kacaritakeun pokona. Ayo gantung diri Nah, kadang-kadang baliknya jadi isian. Ini mah mata bacaan, baliknya mah ada segala dibaca. Nah, sababnya mata mending teh nyaho. Kalau bahan itu. Nah, innama yasalah min ibadil ulama. Tiada lain yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah hanyalah ulama, orang yang berilmu, orang yang tahu. Mata anjeunna takut melakukan maksiat dan apalan Allah sana. Mata masih diberi sumpah Al-Quran, sumpah jabatan. Di luhurna make Al-Quran teu sieun da teu wawuhut jeung amalna ge. Hare. Diingatkan dengan Al-Quran, diingatkan dengan sumpah, diingatkan dengan janji hare. Janji dahulu. Nah. Iya nanti. Janji dahulu. Nah. Ingkar kemudian lah ya. Nah, nanti bahasa kita. Nah, kata Rasulullah SAW, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan. Seandainya kamu mengetahui apa yang ku ketahui, la dhahiktum qalilan. Niscaya kamu akan sedikit sekali tertawa. Lamun ma'aranjeun mengetahui seperti apa yang aku ketahui, sebagaimana yang aku ketahui ngenaan ma'rifatullah, ngenaan kakawasaan Allah, la dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawa. Lamun sekurang apal ka Allah, kumaha lamun taat ka Allah, kumaha lamun ngalanggarkan aturan Allah, kumaha lamun meunang bebantu Allah. La dhahiktum qalilan, pasti kalian akan sedikit tertawa. Wala baqaitum katsiran, bahkan bakal banyak menangis. Saeutik seuri loba ciri. Pak, ini ada kisah menarik. Ada anak pesantren di Garut. Maji kitabna jago, maji kitab Arab itu molotov. Saking molotofnya cocok. Bahasa Arabnya jago. Pokoknya mah santri yang paling pintar dan paling soleh. Sholat selalu disampaikan. Peci Pak, teu boleh pakai peci. Kamana-mana teu boleh pakai peci. Era lamun teu pakai peci. Mun teu pakai peci teh era. Aib. Malu dia kalau tidak pakai peci. Satu ketika ini dia ngaji di Darut Tauhid yang awal-awal Darut Tauhid, ngaji di Darut Tauhid, mendapat tausiah Hakim. Nah, kemudian Hakim berdoa
Dan semua orang yang ada di situ menangis. Semua orang yang ada di situ menangis, terkecuali dia. Terkecuali dia. Mereka dikecak, dikatu, cari mana terjadi. Apa yang terjadi, Pak? Balik tidinya dibalangkeun tak kopiah. Nu tadina mah ka mana-mana sok make kopiah, ayeuna mah tibalik. Cenah can naon? Ini bukan persoalan ilmu, tapi ini persoalan ma'rifatullah. Kedekatan dengan Allah. Ini kisah nyata. Dibalangkeun, Pak. Akhirnya kemana-mana tuh pakai kopiah naon era. Bisa aku batur soleh, ternyata saya tidak kenal dengan Allah. Nabi kan adalah orang ketika ada orang lain menangis, dia tidak menangis, tidak tersentuh hatinya. Sampai seperti itu. Mantu aja obat yang pakai kopiah begitu. Hari ini mau sejak hari ini kan mahasiswa masih mencari jati diri lah gitu. Nah, kata Rasulullah ada yang kata kamu mengetahui apa yang aku ketahui, misalnya kalian akan sedikit sekali tertawa dan akan banyak menangis. Wa ma talattum bin nisa'i alal furushi wal kharajtum ila suqudati taj'aluna ila Allah. Dan kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri di atas ranjang. Kamu pasti akan pergi ke bukit-bukit untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Tapi kan gitu enggak gitu. Jadi ya ketika dia kenal dengan Allah, saking takutnya kepada Allah, niscaya kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri di atas ranjang. Artinya apa? Tidak menikmati. Sobat, kira gambaran. Satu ketika bapak misalkan ditinggalkan oleh saudara dekat, entah itu bapak, entah itu ibu, entah itu anak. Kira-kira pada malam itu, malam ditinggalkan oleh bapak, malam ditinggalkan oleh ibu, atau malam ditinggalkan oleh anak, malam ditinggalkan oleh saudara terdekat, kira-kira ada nggak hasrat kepada istri? Tidak ada. Begitupun ketika orang yang sudah takut kepada Allah, makanya Pak sangat ironis ketika ada Islamolog yang mengatakan Rasulullah itu adalah hiperseks. Sangat tidak masuk akal kalau Rasulullah dikategorikan hiperseks. Bagaimana kehidupan Rasulullah, dia saking takutnya kepada Allah. Dan siapa yang dinikahi oleh Rasulullah? So, baca sejarah istri-istri yang dinikahi oleh Rasulullah. Hampir semuanya itu ada latar belakang sejarah. Salah satunya adalah kebebasan hukum. Itu. Niscaya kamu tidak akan bersenang-senang dengan istri di atas ranjang, dan kamu pasti akan pergi ke bukit-bukit untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah. Saking sirah mengasihkan diri. Ya bahasa kitanya la kharajtum wa la kharajtum, pasti kalian akan keluar dengan masjid akan keluar huruj
ke bukit-bukit ya, untuk bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah. Maka tidak bisa disalahkan Pak orang yang menuju itu, karena memang rasa takut kepada Allah, ingin selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dari masjid ke masjid, orang kaya selalu mikir ekonomi guys, dia banyak kaya beban, nikmat itu. Sekali-kali orang, sekali-kali orang urut di mana? Samara. Yang mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kelima. Alamatul hub yang ke-6 yaitu ar-raja. Ar-raja itu artinya mengharap. Kenapa orang melakukan apa saja untuk kekasihnya? Karena ia mengharapkan balasan cinta darinya. Intinya banyak. Kenapa bapak melakukan dulu untuk calon istri, calon suami, calon istri ya? Karena mengharapkan balasan cintanya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Cuma bertepuk sebelah tangan ya. Dua baturnya. Jadi kudu keprok, jadi pasanganannya. Mereka itu maksudnya. Segala pujian dia sampaikan kepadanya karena memiliki harapan. Jadi kenapa kita menyanjung-nyanjungnya, memuji-mujinya? Karena ada harapan. Kemudian apa? Untayan puisi indah pun keluar tiba-tiba karena cintanya. Anu biasa tera puisi jadi bisa puisi gitu kan. Jadi seseorang yang sedang dimabuk cinta itu tak bisa puisi dia kan maksakan gitu kan. Juga terinspirasi gitu. Sehingga keluar kata-kata yang indah. Eleh-eleh kahalun Gibran oleh orang yang sedang dilanda cinta. Duhai kekasihku, kalau ada matahari, saya nama kesekian mana para bola. Saya takut mengajikan bicara bola masak merek puisi area matahari. Anak bola mikiran puisi, mikiran beas, masalahnya beas itu bisa dibeli buku isi. Nah, sifat orang-orang yang beriman mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan siksanya. Jadi seseorang dan orang yang beriman itu akan mencari jalan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Nah, di sininya ilmu itu kan ada 3. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Ada tauhid, ada fikih, ada tasawuf. Nah, ketiga-tiganya ini sama-sama ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa orang belajar tauhid? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa orang belajar fikih? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa orang yang belajar tasawuf? Karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tiluannya teh yang mendekatkan diri kepada Allah, mencari jalan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah. Cuma kadang-kadang terjadi parsial dari pelajari kabehanana. Orang belajar tasawuf ingin mendekatkan diri kepada Allah, terjadi fikih, riweuh. So kabaya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah tanpa belajar fikih? Komo tidak belajar tauhid. Segala rupa dipakai untuk mengenal siapa yang melarang dengan dia. Yang penting mas saya nikmat, saya nyaman, saya beribadah kepada Allah. Nah, maka larilah ke tarekat. Yes. Jadi
seyogianya ketiga-tiganya ini dipelajari supaya apa? Supaya pas gitu. Tauhidnya benar, fikihnya benar, tasawufnya benar. Sehingga ibadah itu benar-benar sesuai gitu dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Nah, kemudian ia akan beribadah kepada Allah tanpa syirik dengan apapun. Bagaimana dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 110. Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Yuha ilayya, yang telah menerima wahyu. Annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, falya'mal amalan sholihan, maka hendaklah yang mengerjakan kebajikan, hendaklah beramal soleh. Lamun urang aya papati jeung Allah, kita mengharap pertemuan dengan Allah, falya'mal amalan sholihan, maka beramalah, berbuatlah amal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia mempersekutukan. Apa? Mempersekutukan. Jangan sampai menyengsarakan, menyesengkan. Janganlah ya mempersekutukan. Bi ibadati rabbih ada, dengan sesuatu pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Jadi syarat kita ingin bertemu dengan Allah itu amal saleh ulah musyrik. Tiba. Kan kalau beramal saleh sampurna, masih ada toleransi, masih ada peluang sabar. Tapi ketika musyrik, fahabitat a'maluhum, gugur amal-amal kita. Gugurlah amal kita ketika kita mensyarikatkan Allah. Orang musyrik kemarin terus dibahas bagaimana Abu Hurairah bercerita tentang 3 orang yang terjadi asal surga gara-gara niatnya salah. Nah, ya musyrik. Nah, orang yang beriman ya, akan berusaha ya, mencari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan dia akan beribadah kepada Allah tanpa syirik. Tanpa syirik. Kemudian yang ketujuh, alamat tauhid yang ketujuh yaitu at-ta'ah. Taat. Apa yang diperintahkan oleh kekasihnya tidak akan ditolak, dia akan menurut saja. Nah, orang cinta begitu, selalu nurut apa kata kekasihnya. Jadi ya tadi ya saya kasih contoh ya. Kata kekasihnya bahwa tetap rambutnya gitu kan, taupannya itu dia taat, tahu ngarapau itu taat. Kalaupun keinginan sang kekasih ditulis dengan kertas yang lecek, tulisannya jelek, kurang terbaca pun akan berusaha sekuat tenaga untuk dapat membacanya.
oleh kekasihnya diberikan tulisan anu kertasna lecet, tulisanna jelek, kurang terbaca, dia akan sekuat tenaga untuk membacanya, memahaminya, gitu kan, dan menghormatinya kertas yang lecek itu, dihargaan. Jadi nana nulis usumnya, usum susuratan, bahwa orang surat gitu. Sakit itu pikiran di mana tuh? Bersurat. Mata barama yang ditunggu-tunggu tukang pos. Kamu Idul Fitri. Ya nggak ada boleh kata kartu lebaran. Udah tukang pos barang dapat. Dia akan berusaha membacanya, memahaminya, menghormatinya. Bahkan perintah yang muskil sekalipun, hesek lah mungkin pun akan diturutinya. Apalagi kekasihnya lagi ngidam. Pemajikan keur ngidam, apa? Segala diturut. Oh, ngidam ada anak kahiji teh. Alah. Harga diri laki. Hilang harga diri kita sebagai laki-laki. Kenapa? Kita taat terhadap kekasih kita. Yang baru puting-puting hayang rujak buah hasil pasangan buah itu lagi mengminta dia pun bojo ngidam bayang buah murah maksa taat karena termasuk akarnya kajian hayang naik ke budak botaknya hayang naik ke budak mengukur ada masuk akal. Nah, dia akan akan mentaati itu perintah yang muskil sekarang itu akan dituruti apabila dia dilanda cinta. Nah, begitu pun ketaatan kepada Allah. Taat karena cinta akan berbeda dengan taat karena terpaksa. Nah, taat karena cinta akan berbeda dengan taat karena terpaksa. Orang datang ke masjid, cari, ya mungkin awal-awalnya terpaksa, tapi ketika Bapak sudah menikmati cinta kepada Allah, itu akan berbeda. Sudah menikmati. Contoh lahnya, ya ini kita berbicara teori fisika mungkin ya. Dalam teori fisika mungkin aura Masjidil Haram yang di dia beda. Di Masjidil Haram itu kan waktu itu subuh itu jam 6. Di urang jam 4:30 aja. Itu jam 6 subuh teh. Dan ini di hotel teh lain jam 5, jam 2 ini di hotel berangkat jam 2 dah hayang ke bagian tempat. Tapi tidak ada beban di situ, tidak ada keterpaksaan di situ nikmat. Nung ada buat bayangkan di jam 2, ke jam 4 datang jam. Karena menikmati rasa cinta itu. Balik ke Indonesia. Kebiasaan dari sana kabawa. Sabab sholat subuh itu jam genep. Pas sholat subuh di dia jam sabaraha? 4:30 tak? Allah asa penting teuing. Nah biasa di ditu ke jam genep mata bari kali teh jam genep dewe sholat subuh.
rahimakumullah, beribadah akan terasa nikmat manakala kita penuh rasa cinta kepada Allah. Jadi melaksanakan perintah Allah itu akan terasa manis, ya, karena dilakukan dengan senang hati. Nah, persoalannya apakah masih berat ataukah dengan senang hati kita melaksanakan perintah Allah? Ini persoalannya adalah persoalan cinta. Seberapa besar cinta kita kepada Allah, itu ditandai dengan seberapa nikmat kita beribadah kepada Allah. Maca Quran jujur masih kabur kan, masih kabur kan, berarti belum tertanam rasa cinta kepada Allah. Ibadah masih kabur kan, berarti kita masih belum full cintanya kepada Allah. Karena orang yang cinta kepada Allah itu, dia akan menikmati semua episode kehidupan. Dia akan menikmati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk di majelis taklim akan terasa nikmat. Sholat akan terasa nikmat. Rasa pengen tanya, kira-kira lamun Bapak sholat di imaman resep kuno pono kuno panjang? Ya? Pono. Dalam pas di Mekah hayang panjang baca. Ketika imamnya kebetulan baca pono teh edan mendingan sakedeung gitu. Karena nikmatnya beda gitu. Nah, itu yang begitu mah bersolat gitu. Edan muncul. Kata beda banget. Karena nikmat. Ya, apalagi diimami oleh seorang imam yang hadis, kemudian bacanya bagus, ya tentu nikmatnya juga akan berbeda, gitu ya, akan berbeda. Terus ditambah hati orang bersih, gitu, teramat sangat cintanya kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, kalaulah kita tidak memiliki tanda-tanda cinta itu, artinya kita lebih banyak kepada cinta yang konvensional itu. Ingat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Kalaulah kita ini tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mencintai Allah, maka Allah akan mengganti generasi yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mana Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Jadi kapok, saling mencintai. Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Adillatin ala mu'minin, a'izzatin ala kafirin, ya. Lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, kemudian bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna lawmata laim, dan mereka tidak takut terhadap celaan orang-orang yang suka mencela. Jadi akan diganti oleh generasi yang mencintai Allah, dan Allah mencintai mereka, lemah lembut terhadap orang-orang yang mukmin, keras terhadap orang kafir, jihad di jalan Allah, dan mereka tidak takut celaan terhadap orang-orang yang suka mencela. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha,
itulah karunia Allah yang diberikan kepadanya kepada siapa yang dia kehendaki. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang ada di dalam ciri-ciri tersebut. Aku oleh ada, astagfirullah wa